Halo teman-teman Jenny Feng Shui, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya di konten Q&A Dear Jenny. Saya jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab minggu lalu yang masuk melalui IG story saya ataupun YouTube channel Jenny Feng Shui ataupun feed yang ada di channel Jenny Feng Shui. Kita mulai ya dengan pertanyaan dari Dedi SP. Dia bertanya, suami istri Sio Babi tahun 83. Lalu rencananya dari Bali mau pindah ke SDA. Bulan Juni rumahnya hadap selatan. Cocok enggak? Nah, ingat teman-teman, masih ada nggak teman-teman yang punya kalender Jenny Feng Shui? Bagaimana kondisi bulan Juni? Ayo coba dibuka ya. Kalender ini pada halaman yang ke berapa ya, saya lupa, ada grafik. Bagaimana kondisi bulan Juni? Nah, teman-teman, tampaknya bulan Juni agak sedikit kurang seimbang. Jadi kalau mau pindah rumah atau pindah pekerjaan ataupun melakukan langkah besar, sebaiknya jangan di bulan Juni dulu ya. Tahan dulu. Kalau mau mungkin nanti aja deh. Lewat dari bulan Juni. Bulan apa tepatnya? Lihat kalender saya aja, oke? Nah, berikutnya saya akan jawab lagi pertanyaan dari sahabat saya Iyaryanti. Dia bertanya, Sio ular bulan Maret ini lagi berat ya? Nah, teman-teman udah punya belum kalender Jenny Feng Shui? Bulan Maret sih saya bilang belum terlalu bagus, tapi juga nggak terlalu jelek juga sih, yang parah Februari kemarin. Tapi teman-teman coba dibaca ya, Sio ular sendiri. Bulan apa yang bagus? Saya bacain coba ya. Sio ular itu bulan yang baik adalah Januari dan September. Jadi tentunya bulan Maret nggak termasuk bulan yang baik. Bulan yang masalah buat Anda yang bersio ular adalah Februari, Agustus, dan November. Maret aman kok, tidak termasuk dalam bulan yang masalah. Jadi artinya apa yo? Artinya so-so. Artinya biasa aja tuh, nggak terlalu jelek ya. Jadi don't worry buat Anda yang bersio ular. Bulan Maret ini so-so lah gitu. Berikutnya saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Evi Yuli 3. Dia bertanya, untuk perempuan kelahiran 3 September tahun 92, cewek sio monyet, unsurnya apa ya Ci? Dan cocoknya usaha apa? Nah, coba ya kita cek ya. Tanggal 3 September tahun 92. Sebentar ya. Tahun 92 adalah sio monyet. Jadi tentunya sio monyet tahun ini nggak boleh banyak maunya dulu ya Evi. Apalagi kamu lahir bulan September, 3 September tahun 92. Menurut saya unsur kamu adalah unsur air. Airnya buat Evi adalah air lemah. Jadi benar ya Evi, kamu bukan tipe orang usaha. Kamu adalah tipe orang profesional, tipe keras dan pengatur. Ide bisnisnya ada, tapi agak sedikit lemah gitu. Jadi butuh partner. Sedangkan tahun ini untuk usaha juga nggak bagus-bagus amat sih. Jadi sebaiknya menurut saya Evi, kalau mau usaha tahan dulu deh ya, jangan mulai usaha dulu. Cocoknya sih memang usaha logam atau air. Logam berhubungan dengan teknologi, telekomunikasi, e-commerce atau digital atau online shop juga cocok. Air itu berhubungan dengan peredaran, distribusi barang, jual beli atau penyaluran atau event organizer. Tapi sayangnya tahun ini air lagi berat. Jadi sebaiknya Evi tahan dulu ya, jangan mulai usaha. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Itu pertanyaan teman saya Natasha 105. Kata dia nih, sio ayam Mei tahun 1993 mau buka toko alat listrik. Apakah tahun ini bagus peruntungannya? Nah, sio ayam nih. Apakah Anda bersio ayam? Sio ayam itu biasanya suka rese-rese, suka terlalu tinggi, suka maunya barang-barang yang mahal. Mau buka toko listrik, pasti maunya barang-barang yang mahal. Stop, tahan dulu ya. Sio ayam juga nggak boleh loh, meskipun kamu hokinya bagus, kan lahirnya bulan Mei tahun 93. Tapi sayangnya hokinya kamu adalah berhubungan dengan sio kerbau. Tahun ini masih tahun tikus. Jadi buat Natasha,
Kalau mau buka toko alat listrik sebaiknya tahan dulu deh ya. Apalagi kamu sionya ayam lahirnya bulan Mei, belum waktu yang tepat, begitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya, dengan S. John Mars. Saya lupa Ci, batu yang hijau yang pernah Ci Dian share itu. Wah, kamu ingat ya? Oh ini ada batu hijau saya, namanya batu Moldavite. Nanti kapan-kapan saya share ya untuk masalah batu Moldavite ini. Atau di sini adalah meteor, batuan meteor. Namanya batu apa? Batu meteor. Jadi tentunya batu meteor ini sangat membantu saya juga dalam meningkatkan aura dalam tubuh saya, potensi tubuh saya jadi bisa lebih keluar gitu teman-teman. Jadi kalau saya bilang sih membuat hal yang tidak mungkin jadi mungkin gitu. Kita lanjut lagi deh. Berikutnya adalah pertanyaan dari Pemita Wijaya. Tanggal pernikahan boleh? Loh, tanggal pernikahan susah. Kamu harus konsultasi ya lewat online karena agak susah. Saya lihat aja ya bagaimana keseimbangan pasangan kamu berdua ya. Tanggal lahir saya 28 April 89. Oke, kita cek ya. Pemita Wijaya, perempuan, tanggal 28 April 1989. Lalu jamnya jam 1.30 pagi ya. Jam 1.30 pagi. Oke, kita lanjut. Sedangkan suaminya 13 Juni 82 jam 7.30. Suaminya adalah 13 Juni 82. Jadi 13 Juni 82, sebentar ya, kita cek ya. 13 Juni 82 jam 7.30 pagi ya. Nah, ini dia keseimbangan antara sio anjing dan sio ular. Apakah bagus? Semua sudah jodohnya ya. Bagus ataupun tidak bagus tentu ada resikonya masing-masing. Tapi namanya udah jodoh bagaimana ya teman-teman. Kalau dilihat dari keseimbangan, sebenarnya keduanya sama-sama memiliki keberuntungan yang baik. Jadi untuk sang laki-laki yang tanggal lahirnya 13 Juni 82, dia baik berhubungan dengan sio macan atau bulan Februari. Sedangkan buat yang perempuan nih dengan tanggal tadi berapa tahun 89 ya, dengan tanggal 28 April 89, unsurnya adalah tanah, bersio ular. Keberuntungannya ya biasa aja sih, jelek banget juga enggak, bagus juga enggak, ya oke lah, berhubungan dengan sio ayam. Tapi sayangnya menurut saya kalian berdua ada sedikit masalah miskomunikasi. Jadi bukannya jelek sih. Kalau menurut saya sebaiknya kalian menikah di waktu yang harus tepat, nggak boleh terburu-buru. Apalagi tahun ini, hati-hati ya. Apalagi jika kalian baru pacaran kurang lebih setahun. Aduh, mendingan tahan dulu ya. Jadi untuk ngecek tanggal pernikahan sebaiknya konsultasi online aja. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Dengan pertanyaan dari Meta Depi. Rezeki di tahun ini buat kelahiran 19 Juni tahun 94. Ayo siapa? Tahun 94 bersio anjing. Sebenarnya keberuntungannya 19 Juni tahun 94 ini hoki bertemu dengan bulan Februari. Di mana sebenarnya bulan Februari tahun ini agak sedikit masalah. Ingat nggak di bulan Februari apa yang terjadi? Hujan besar, banjir, dan banyak masalah. Maret memang masalah juga sih, tapi sebenarnya menurut saya lebih parah bulan Februari. Tapi ternyata Maret juga masih parah. Ya semoga ya April lebih baik. Tapi menurut saya rezekinya untuk Meta Depi tahun ini karena di bulan hokinya ada masalah, jadi jatuhnya biasa aja atau kurang bagus. Sabar ya, jangan banyak maunya dulu. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi dengan Indah Kung TJ. Sio ular 55 tahun. Bagaimana dengan pekerjaan? Oke. Jadi seperti saya jawab tadi untuk Anda yang bersio ular, bulan Maret ini bukan bulan yang terlalu bagus ya. Jadi jangan banyak maunya dulu, jaga kesehatan. Jangan lupa nih, bukan karena virus COVID-19 doang nih yang jadi masalah. Banyak virus-virus lainnya, banyak masalah kesehatan lainnya loh. Jadi kita harus jaga kesehatan, terutama buat teman-teman yang bersio ular. Kita lanjut lagi ya dengan pertanyaan Elsoy. Si Jenny, kalau dapat pasangan beda satu putaran sio boleh nggak? Misalnya anjing sama anjing gitu. Nah ini nih teman-teman, anjing sama anjing guguk gitu ya.
Sebenarnya untuk dua sio anjing tidak masalah, tapi ada beberapa sio tertentu yang menjadi masalah. Misalnya sio naga dengan sio naga, itu harus hati-hati ya. Ya belum tentu masalah juga, tapi sebaiknya dicek aja feng shui-nya. Ataupun juga sio kuda dengan sio kuda, itu juga kurang baik. Nah, itu adalah perkecualian sio-sio yang nggak boleh. Adalah sio besar seperti naga dengan naga, kuda dengan kuda, atau macan dengan macan. Sedangkan untuk sio-sio lainnya, kalau monyet dengan monyet boleh nggak ya? Ntar sama-sama nakal lagi jadi topeng monyet. Nah, ternyata monyet dan monyet juga nggak boleh gitu. Yang lainnya masih oke lah. Bisa dicek aja lagi ya. Untuk lebih detail bisa berkonsultasi online aja ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Untuk Dita Musono, Ci, karir dan asmara sio kuda tahun 90. Perempuan, aduh sio kuda. Tahun ini harus hati-hati ya, banyak sabar dan menahan ambisi, menahan keinginan, menahan pemikiran. Gak gampang loh. Jadi buat Dita Musono, sebaiknya jangan banyak maunya dulu. Berjalanlah seperti apa adanya supaya stabil aja udah bagus gitu. Kita lanjut lagi ya. Prego Deko bertanya, kenapa yang saya pikirkan terus mulai dari pandemi sampai mertua yang saya suka dengan saya sio kerbau tahun 85. Jadi pikirannya kebanyakan nih kayaknya nih rupanya ya. Sedangkan dia bersio kerbau. Aduh, teman-teman tahu nggak bahwa teman-teman yang terakhir bersio kerbau memiliki kecenderungan harus menanggung beban keluarga. Menanggung beban keluarga itu tidak harus selalu membayari secara finansial. Bisa juga harus mikirin semua anggota keluarga, harus merawat anggota keluarga, harus meneruskan usaha keluarga, dan lain-lain yang berhubungan dengan keluarga. Sebenarnya bagus sih, intinya orang bersio kerbau itu sayang keluarga. Tapi jadi artinya untuk teman-teman yang bersio kerbau rempong sama keluarga. Jadi buat prego tadi menurut saya kayaknya memang udah bawaan sio ya untuk Prego Deko. Jadi emang kamu harus kuat-kuat dan saya yakin kamu telah bersio kerbau, kamu pasti siap menanggung beban keluarga. Gitu teman-teman. Oke? Pertanyaan dari IG story yang minggu lalu selesai. Saya akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab satu pertanyaan yang masuk dari YouTube channel saya, yaitu buat sahabat saya Kelvin Tan. Dia tanggal lahirnya 20 April tahun 79. Dia bertanya mungkin kayaknya tentang keuangan dan bisnis dan cinta kali ya. Banyak sekali emang teman-teman yang bertanya masalah keuangan, karir, bisnis dan cinta. Saya jawab deh ya. Buat Kelvin Tan dengan tanggal lahir 20 April tahun 79, unsur kamu adalah api. Dan apinya sayangnya adalah api lemah. Karena kamu bersio kambing, jadi kalau kamu punya kalender Jenny Feng Shui nih, sio kambing tahun ini jatuhnya sih sebenarnya jelek juga enggak, bagus juga enggak gitu ya Kelvin ya. Udah punya belum? Kalender saya ini harus punya loh, karena di sini kamu bisa tahu bulan apa yang bagus buat kamu Kelvin. Nah, sio kambing di sini dikatakan bahwa sio kambing itu bisa berekspresi dan hoki sih, tapi tidak banyak dukungan dan sayangnya unsur kami memang api lemah. Kelihatannya tahun ini Kelvin Tan belum saatnya untuk memaksimalkan potensi diri. Jadi berusaha untuk stabil juga lebih baik. Unsurnya Kelvin adalah api dan sifatnya harmonis meskipun ada juga sifat emosional terpendam. Dari perjalanan unsur Kelvin, kamu di usia 35 sampai dengan 40 cukup oke kok. Sekarang kamu umur berapa? Karena kamu sionya adalah sio kambing, berarti tahun ini sudah lebih dari 35 ya, 40 lebih ya. Umur 40 lebih bekerja unsur air, memang lagi capek. Ya udah deh Kelvin, kamu gak boleh banyak maunya. Kayaknya kamu harus menjalani apa yang udah ada buat supaya stabil, oke? Nah teman-teman, itu pertanyaan yang ada di YouTube channel saya. Kalau teman-teman masih mau nanya, silahkan loh share di kolom komentar di bawah ini juga. Nanti saya jawab minggu depan ya. Apa aja yang mau kamu tanyakan, jangan lupa sebutkan tanggal, bulan, tahun, dan jam. Juga boleh nih kalau kamu bertanya untuk orang lain, sebutkan jenis kelamin dan juga kota kelahiran. Kadang-kadang ada yang lahir kotanya tuh kota di
antah berantah, atau ada di Amerika, ada di Eropa, kan waktunya beda. Harus saya pindahin ke waktu Jakarta. Gitu teman-teman. Saya lanjut lagi ya dengan pertanyaan yang ada di feed IG saya. Nah teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan yang masuk di feed saya pada tanggal 16 Maret 2020. Saya mulai ya dari pertanyaan Lim M29. Dia bertanya, pekerjaan yang cocok untuk sio tikus 29 Januari 85. Bergerak di bidang apa ya pekerjaan ya, terus keuangannya gimana ya gitu katanya si Lim M29. Nah Lim M29, apakah kamu sekarang belum bekerja atau part time worker atau bekerja dari rumah? Nah kita cek ya. Tapi saran saya buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, apalagi sekarang sudah bulan Maret, April, Mei, Juni bulan jelek, tahan dulu aja deh. Nah lo jadi nggak boleh usaha dulu dong tahun ini. Enggak, tenang aja, tunggu waktunya. Buka kalender Jenny Feng Shui, pasti ada solusinya. Nah kita lanjut ya dengan Lim M29. Unsurnya Lim M29 memang terlihat sekilas kayaknya bersio kerbau, tapi sebenarnya kamu sionya tikus. Tapi memang dari bulan kelahiran kamu ada sifat kerbau. Jadi kamu tipe orang yang siap capek kok, orang yang gak mau, bukan orang yang suka santai-santai dan leha-leha, tipe orang yang mau kerja keras gitu ya. Unsur kamu adalah tanah, sementara tanahnya adalah tanah kuat. Bagus Lim M. Berarti Lim M29 tahun ini kalau mau sedikit mengekspresikan diri boleh, tapi jangan terlalu heboh ya. Sedikit-sedikit aja yang penting stabil. Dan bulan keberuntungan buat kamu tentunya adalah bulan Agustus atau berhubungan dengan sio monyet. Kalau bisa Lim M29, jangan berpartner ya. Bidang yang cocok menurut saya adalah logam. Misalnya kamu jual-jual online atau berhubungan jualan online dengan kayu, kreativitas seni, financial, atau fashion, jualan baju-baju, jualan pernak-pernik, lucu juga tuh. Cocok juga kok, hokinya bagus berhubungan dengan Agustus atau dengan sio monyet. Lalu keuangan, tahun ini Lim M29 ini berusia 36 atau 37 menurut Chinese ya. Bekerja unsur yang sedikit banyak saingan gitu. Tapi untungnya tahun ini unsurnya adalah air dan logam. Jadi saingan-saingan itu masih bisa berguna buat kamu kok Lim M. Gitu jawaban saya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya dengan pertanyaan yang masuk lagi di feed saya pada tanggal 16 Maret kemarin. Arifin Tan 21. Ci mau tanya, mau tahu hubungan saya sio ayam 28 Juli tahun 93. Oke, kita lanjut ya. 28 Juli tahun 93. Bentar ya. 28 Juli tahun 93. Tentunya saya bilang buat teman-teman yang bersio ayam tahun ini jangan banyak maunya dulu ya. Lalu dan mantan, aduh kenapa masih bergaul dengan mantan? Lagi sesama sio ayam lagi ya. Jam 4 pagi, 7 Februari 93. Mantannya 7 Februari 93. Nggak gampang loh menghadapi ayam bertemu dengan ayam. 7 Februari tahun 1993. Kita lanjut ya. Dia bertanya bagaimana hubungan saya dengan mantan Arifin Tan. Ya ampun Arifin, apa nggak ada orang lain lagi gitu ya? Sebentar dulu ya. Apakah masih ada kecocokan ya? Dan apakah ada peluang bersama lagi? Aduh ya ampun Arifin, dunia tidak hanya sekedar daun kelor. Salah, dunia tidak selebar daun kelor Arifin Tan. Jadi coba deh cari pasangan yang lain. Karena sebenarnya secara unsur kalian berdua sama-sama sio ayam. Ada hal-hal tertentu di mana sio ayam bertemu dengan sio ayam akhirnya bisa menjadi sedikit rese-rese nggak jelas gitu. Jadi kalau bisa ganti aja. Sabar ya, tahun ini bukan waktu yang tepat untuk bercinta Arifin Tan. Oke, kita lanjut lagi ya dengan Sun Sinsen. Oh, Sun Sinsen 1811. Kalau Februari tanggal 2 termasuk sio apa ya Bu Jenny? Oke, kita cek ya. Memang teman-teman tahun 71 kan sionya sio babi, tapi tanggalnya belum tentu juga tanggal sio babi karena Februari awal jangan-jangan belum masuk Imlek ya. Kita cek ya. 2 Februari tahun 1971 ya. Sun Sinsen. Aduh. Unsurnya Sun Sinsen adalah tanah.
Dan benar sekali, sio kamu belum masuk sio babi, sionya adalah sio anjing. Tapi sudah deket banget sama Imlek. Jadi ya bolehlah dikatakan ada aura babinya. Jadi ada 2 aura sio. Tapi lebih banyak aura menanggung beban keluarga. Tapi hokinya bagus kok. Hoki dari suami. Makanya harus bagus hubungannya dengan suami ya. Sam Simpson ya. Kita lanjut lagi ya. Cho Han Han. Bunda, kalau wanita kelahiran 25 Maret tahun 91 jam 4 pagi, cocoknya unsur usaha apa? Oke. 25 Maret tahun 91. Wah, ini hadiah ulang tahun buat kamu ya. 25 Maret tahun 91. Sekarang kan bulan Maret. Pada saat ditayangkan sebentar lagi ulang tahun nih. 25 Maret 1991. Dia bertanya unsurnya apa ya? Memang unsur manusia itu adanya di tanggal, dan itu nggak semua orang tahu. Semua orang taunya kan tahun. Sedangkan tahun yang sama belum tentu keberuntungannya sama, arah hadapnya sama juga belum tentu. Kita lanjut lagi ya dengan tadi pertanyaan Cho Han Han. Kalau wanita kelahiran 25 Maret tahun 91 jam 4 pagi, unsur apa? Unsurnya adalah kayu. Kayunya adalah kayu lemah. Jam 4 pagi tentunya ada peluang kamu hoki baik berhubungan dengan anak wanita atau suami. Jadi kalau kamu punya anak cewek, hoki. Berhubungan dengan mama dan nenek juga bagus. Oh, hokinya bagus kok. Hanya sayangnya memang unsur kamu adalah lemah ya, sedikit lemah. Nggak masalah. Menurut saya asal kamu mendapatkan hal yang tepat, maka bisa klik. Nah, hal yang tepat apakah itu? Unsur kamu adalah kayu. Kayunya adalah kayu lemah, jadi bergerak bidang seni, kreasi, desain, pemikiran, atau konsultan gitu. Nah teman-teman, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk Dear Jenny. Jawaban saya sudah cukup ya, dan saya hanya ingin berikan tips buat teman-teman yang lainnya yang masih mau bertanya. Silahkan masukkan, lebih banyak sih sebaiknya di YouTube channel saya di bawah ini ya. Nah teman-teman, sekarang Jenny Feng Shui ingin memberikan sedikit tips buat teman-teman menghadapi periode pertengahan Maret sampai dengan akhir Maret 2020. Tentunya bulan Maret ini bukan bulan yang bagus sekali, tetapi juga tidak terlalu jelek. Dan menuju ke bulan April, seharusnya teman-teman berusaha lebih mempersiapkan diri. Tentunya banyak teman-teman juga yang sekarang sedang bingung atau work from home atau juga sedang panik. Hati-hati ya, jangan sampai pikiran Anda mempengaruhi semua kehidupan Anda. Yang paling penting adalah persiapkan strategi Anda memasuki bulan April. Dan juga jaga kesehatan serta jangan banyak pikiran. Demikian tips dari saya Jenny Feng Shui teman-teman. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.